Halo semuanya, kembali lagi di channel saya yang sangat luar biasa dan sangat luar biasa tentunya. Setelah kemarin kita mereview Honda Beat Sporty 2020, kali ini kita akan mereview Honda Beat Street 2020. Soalnya kemarin ada yang komen ya, Bang, review juga dong Honda Beat Street-nya, jangan cuma Beat Sporty. Oke, sebenarnya kalau dari spek kurang lebih sama ya, cuman mungkin ada sedikit perbedaan. Oke, langsung aja kita ulas sama-sama. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum saya mulai videonya, seperti biasa teman-teman harus bantu saya terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok bawah. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Nah, ini dia tampilan bodi Honda Beat Street 2020. Bodinya sudah mengalami perubahan total ya. Bisa kita lihat dari ukuran dan sudut-sudutnya yang lebih tajam. Menurut kalian gimana? Menurut saya sih sangat keren. Bisa kita lihat sudut-sudutnya. Dan ukurannya menurut saya juga sedang ya. Dibandingkan dengan versi sebelumnya yang lebih kecil bodinya. Lalu pada bagian lampu depan, Honda Beat Street 2020 ini sudah mengusung lampu LED ya. Bisa kita lihat sama-sama, bentuk lampunya menurut saya keren banget ini sih dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya. Ya walaupun pada bagian sen masih menggunakan bohlam. Jadi hanya headlampnya yang menggunakan LED. Lanjut ke bagian fairing. Menurut saya fairingnya keren banget sih ya. Dari sudut-sudutnya, ukuran dan bentuknya ini pas banget. Ini menurut saya Beat versi terkeren dibandingkan dengan versi sebelum-sebelumnya. Lalu pada bagian fairing, strippingnya juga sudah baru, lebih fresh. Terdapat tulisan B di sana. Kita ke bawah, pada bagian spakbor terdapat tulisan Kombi Brake ya. Ini tandanya Beat Street-nya tipe CBS. Lalu kita lanjut ke bagian kaki-kaki, bisa kita lihat peleknya menggunakan pelek baru ya, dengan palang-palang berbentuk V. Pada bagian kaliper masih sama menggunakan Nissin dengan warna emas tua. Biasanya kalau di Beat Sporty kalipernya sih warnanya hitam ya. Sementara pada ban menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran ban depan 80/90. Kita pindah ke bagian atas. Bisa kita lihat bracket stangnya tampak terlihat lebih kekar ya. Lalu untuk speedometernya kurang lebih masih sama ya tampilannya. Hanya saja di sini terdapat motif-motif seperti karbon. Coba kita nyalakan speedometernya. Nah, ini dia tampilan speedometer Honda Beat Street 2020. Digital. Lalu di sini terdapat indikator ECO ya. Aduh, tampak kurang jelas sepertinya. Pada bagian pengereman menggunakan CBS ya atau Kombi Brake System, dan bisa kita lihat di sini terdapat tuas pengunci rem dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya. Pada bagian stang bisa kita lihat jalunya sudah mengalami perubahan ya dari bentuk dan motifnya. Lalu di sisi stang sebelah kiri di sini ada tombol lampu jarak jauh dan jarak pendek. Di bawahnya ada tombol klakson dan sen berada di paling bawah. Kemudian untuk stangnya masih sama menggunakan stang yang telanjang ya. Lalu di sisi sebelah kanan hanya ada tombol starter saja. Nah, ini dia yang baru teman-teman.
Jadi sudah dilengkapi dengan seat opener ya, atau tuas pembuka jok di sebelah kanan kontak. Jadi nggak perlu susah ketika membuka jok ya, lebih simple. Dan di bawahnya terdapat bagasi kanan kiri. Nah sayangnya Honda Beat Street ini tidak dibekali dengan power charger ya, atau power output. Itu hanya ada di Honda Beat Sporty saja. Jadi kanan kiri bagasi semua ya. Beralih ke step floor, kali ini step floornya tampak terlihat lebih luas ya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan posisi akinya sekarang berada di tengah ya. Biasanya kan di samping, cuman untuk Beat Street 2020 akinya berada di tengah-tengah. Kemudian standarnya juga sudah menggunakan standar otomatis. Jadi ketika kita menaikkan tuas standarnya seperti ini, maka dia akan naik secara otomatis. Yang berbeda dari Beat Street dan Beat Sporty itu, kalau Beat Street stepnya dia menggunakan besi seperti ini ya. Sementara pada Beat Sporty biasanya ada karetnya. Lalu ini dia tampilan CVT dan filter Honda Beat Street 2020. Pada bagian pengereman belakang juga sama, masih menggunakan tromol. Lalu untuk shock breaker belakangnya juga masih menggunakan monoshock. Sementara ban belakang menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 90/90 dengan palang-palang pelek berbentuk V. Kita lanjut ke bagian mesin. Untuk mesinnya menggunakan mesin 110 cc 4 langkah pendingin udara ya. Sementara untuk kapasitas olinya ini lebih sedikit, hanya 0,6 liter ya. Dibandingkan dengan versi sebelumnya itu kapasitas olinya 0,8 liter. Dan ini dia knalpotnya. Jadi terdapat motif-motif seperti karbon ya pada bagian mufflernya. Kita beralih ke tangki bahan bakar. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung bahan bakar sebanyak 4,2 liter ya. Dan dalam 1 liter Honda Beat 2020 ini dapat menempuh jarak sejauh 60,6 liter. Bayangkan, irit banget ya. Dan bagasinya sendiri cukup luas, dapat menampung sebanyak 12 liter. Dan ini dia tampilan lampu belakangnya ya. Dan sayang sekali lampu belakangnya masih menggunakan bohlam. Begitu juga dengan sennya. Lalu ini dia, di bagian atas lampunya terdapat motif-motif seperti ini. Begitu juga pada bagian behelnya ya. Dan pada bagian spakbor terdapat lampu senja ya di sebelah sini yang berfungsi untuk menerangi plat nomor. Teknologi terbaru yang disematkan pada Honda Beat Street 2020 ini adalah dia menggunakan sasis ESAF. Jadi sasis ini lebih ringan ya dan lebih mudah dikendalikan. Dan jika kalian tahu, bobot motor ini hanya 90 kg. Enteng banget ya. Oke, itu tadi sekilas review Honda Beat Street 2020.
Dan cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.